Halo, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat malam Jumat, sobat ngobat. Malam ini malam Jumat, malam yang afdol ya, malam yang pas buat kita semua beribadat. Di malam ini seperti malam-malam sebelumnya, di episode sebelumnya, biasalah gue ngundang sobat gue untuk ngobrol-ngobrol bareng, ya macem-macem topiknya. Nah, malam ini gue ngundang temen, namanya Yuyun, ya orangnya gagah ya, gahar, namanya aja yang manis kayak gue gitu. Yuyun ini pernah kerja untuk lembaga konservasi besar ya, barangkali terbesar di Indonesia, untuk dan menangani, dia bertugas, ditugaskan untuk mengelola sebuah proyek konservasi badak di Indonesia. Nah, ini menarik gitu karena 22 September lalu itu merupakan Hari Badak Sedunia. Jadi menarik, kayaknya kita undang dia untuk ngobrol bareng di sini. Gue pengen tahu bagaimana pengalaman-pengalaman dia waktu menangani proyek konservasi badak ya. Kita bisa dengar nanti pengalaman dari dia seperti apa. Nah, sebelumnya ini mau gue kenalin buat lulu pada semua. Ini produk-produk dari petani hutan. Ini ada madu Sumbawa. Ini produksi mitranya KPH Batu Lanteh, Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Lanteh. Itu ada di Sumbawa ya, Nusa Tenggara Barat. Beli madu ini pas buat situasi pandemik yang saat ini ya kita alami semua, untuk menguatkan vitalitas kita. Nah, ini juga madu Sumbawa ya, madu kemasannya udah lebih keren lah ya, kayak kemasan yang madu sering dijual dan kita lihat di TV-TV itu. Selain madu ini ya, juga ada kopi Kawa Acing. Ini kopi robusta. Ini diproses secara natural, di roasting medium. Ini dari Punik ya. Ini kopi juga dari produksi dari binaan KPH Batu Lanteh di Sumbawa. Ini Jesse jahe sirup. Wah, Jesse keren namanya, jahe sirup. Ini juga buatan masyarakat ya, masyarakat desa dampingan dari BKPH Batu Lanteh di Sumbawa. Kalau teman-teman minat dengan madu, kopi atau Jesse ini, silakan aja pesan di kolom komentar. Nanti gue bantu untuk menghubungkan dengan petaninya ya, nanti biar mereka yang langsung kirim ke teman-teman semuanya. Mengenai harga nanti bisa gue bantu tanya ya. Silahkan pesen. Ini ngebantu produk-produk UKM masyarakat di tepi hutan. Beli produk ini berarti ikut upaya konservasi hutan ya di Sumbawa. Oke, kita mulai aja. Gue invite Yuyun untuk masuk. Ini udah ada Mbak Ana. Mbak Ana ini yang kreator, pencerita di majalah Bobo ini. Majalah gue kecil dulu. Halo Mbak Ana. Mas Bibah join juga kemarin. Mas Bibah jadi tamu gue. Halo Yun. Halo, cuy. Halo, Waduh, assalamualaikum. apa kabar, cuy?
Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya benerin dulu nih. Gimana cuy? Oke. Aman-aman aja Gimana kan? nih? Sehat-sehat aja di sana Aman, cuy? alhamdulillah. Alhamdulillah. Kondisi pandemi nggak menyurutkan inilah upaya untuk apa namanya? Cuap-cuap. Ini karena pandemi akhirnya Siap. kita jadi lebih ini nih, lebih akrab sama teknologi, ya. Yoi. Dan Dipaksa kayaknya kita. lebih connected. Iya, lebih connected karena mau nggak mau harus semua serba online ya. Ya, ya kayak sekarang ini yang biasanya bisanya mungkin di media-media tertentu ini sekarang bisa dengan media yang murah gitu dan teman-teman yang lain bisa Yoi. ikutan. Hmm. Ini kita nggak pakai masker karena masing-masing sendiri nih kan. Jadi Iya, ini di kita di rumah. ruangan masing-masing gitu. Iya, kebetulan ini di rumah ya udah jam kerja udah lewat jadi pulang ke rumah ya eh, bikin siaran ini. Oke, cuy, ini lu di mana nih? Gue masih di Samarinda ini. Oke, Kebetulan di ini gue masih Samarinda. di kantor. Jadi lebih sunyi. Kalau di Oh, rumah kan pasti rame banget nanti. oke oke. Mudah-mudahan koneksi lancar ya dalam 50 menit ke Alhamdulillah. depan nih. Mudah-mudahan aman. Siap. Oke, ini kita sapa-sapa dulu nih. Ada Mas Bibah. Nah, Halo, Mas Bima, apa kabar Mas? Ini juga suhu ini diperbadakan ini. ini ada Jadi mohon izin ini Mas Bima sama teman-teman wah, suhu di sini nih. ada tepu. Wah, tepu. Tepu kecil kan tepu besar nih. Ada tepu. Oke. Eh, mudah-mudahan nanti ada teman-teman lain yang ikut join sama kita ya. Oke, cuy. Ya, Oke. Eh ini kebetulan nih malam 2 malam yang lalu, 2 hari yang lalu itu tanggal wah dua ada puluh map dua juga itu. September ya. Oh iya Map, halo apa kabar Map? Ya, Oke, Map dari Bandung ini. Ya Mbak Ana, majalah Bobo. Nah, oh tepu besar rupanya. Oke, cuy, dua hari yang lalu 22 September itu kan hari ini ya, hari badak sedunia ya. Badak Internasional. Ya, Ya, hari badak sedunia diperingatin oleh masyarakat internasional ya, eh, untuk memperingati apa upaya-upaya konservasi badak mungkin gitu ya. Nah, lu kan setahu gua pernah kerja di LSM konservasi yang terbesar di Indonesia ya, dan menangani apa menangani isu badak gitu, isu konservasi badak. hmm. Nah, sebelum kita ke situ, gue ini dong ceritain dong gimana pengalaman lo di konservasi gitu. Karena gue yakin kalau gue sih kenal lo, tapi teman-teman yang lain mungkin perlu kenal lo juga nih lebih dalam. Ya. Cuy, thank you banget nih sebelumnya nih apa Hmm. namanya gua di apa namanya kita bisa ngobrol untuk isu ini Hmm. walaupun sebetulnya gua sekarang nggak apa namanya nggak ngikuti terlalu intens dengan isu ini gitu paling nggak sekitar 2 tahun Ya, terakhir. Jadi mungkin teman-teman di sini ada suhunya ada Mas Bibah ya, yang gue banyak belajar banget dari Mas Bibah selama perjalanan apa namanya konservasi badak kemarin. Tapi sebelum jauh masuk ke arah gimana perjalanan konservasi badak itu sebetulnya juga itu sesuatu yang serba kebetulan. Gue bilang kebetulan hmm. karena eh, pada saat isu badak itu muncul juga sebetulnya program badak belum ada di Kalimantan Hmm. gitu. Jadi bahkan apa namanya upaya-upayanya sudah dianggap udahlah di Kalimantan udah nggak ada badak, jadi ngapain juga kemudian harus berpikir ke arah sana gitu kan. Hmm. Cuman sebelum sebelum penemuan itu, gue sendiri merasa tertantang karena
apa namanya ya, gue waktu itu kan di Titian. Ini di Titian, Mm-mm. Titian itu juga Mas Bibah nih yang apa namanya yang inisiasi salah satu foundernya. Jadi Titian waktu itu ada kegiatan studi sebetulnya terkait dengan apa wildlife trade gitu kan, itu di wilayah Kalbar. Nah, yang menarik dari studi itu waktu gua apa namanya melakukan riset, dan tentunya kalau riset kayak gitu kan banyak ngobrol dengan orang-orang yang ada di pelosok gitu, di sekitar hutan Mm. gitu kan. Nah, ada beberapa responden itu yang apa namanya yang nunjukin gitu, punya Mm. fosil macam-macam dari mulai banyak macam binatang gitu ya. Ada Mm-mm. orang hutan, ada kemudian burung, ada kemudian apa namanya jenis-jenis primata yang lain. Tapi juga Mm. yang menarik kemudian ada yang nunjukin fosil fosil badak gitu, bekas Mm. bekas tulang. Terus juga Sel badak kemudian di ada Kalimantan ya. ada di Kalimantan. Terus kemudian Mm. ada apa namanya gigi gitu kan. Nah, gua pikir ini tentunya bukan bukan barang yang baru dapat kan, dari Mm-mm. sisi apa namanya penampakannya segala macam, Mm-mm. dan dari informasi mereka juga itu mereka dapat secara turun temurun. Jadi Mm. dia udah diwarisin dari bapaknya, bapaknya diwarisin lagi dari bapaknya lagi, artinya dari kakeknya dia Mm-mm. dan lain-lain. Jadi kalau kita telusurin ini asalnya dari mana itu nggak yakin juga ada dari kampung aslinya di situ, tapi Mm. eh, tracking ke belakang perjalanan dari keluarganya segala macam, dia nggak pernah juga keluar dari wilayah Kalimantan. Mm. Artinya kemudian bahwa Itu di barang Kalimantan itu Barat ya. memang asli waktu itu di Kalimantan Barat. Tuh kalau nggak salah Oke. sekitar 2000 berapa, 2005, 2000, ya sekitaran segitulah. Nah, dari situ kan gue kemudian merasa bahwa barang ini ada, dan memang juga catatan-catatan apa namanya penelitian segala macam juga Mm-mm. apa namanya bilang barang itu ada di Kalimantan. Cuman kan kita nggak pernah nih diberikan apa namanya informasi terbaru, atau bahkan sejarah buku-buku yang populer, bahkan Mm-mm. kemudian di jenjang sekolahan, katakanlah kalau di SD atau misalkan di SMP, selalu kalau bicara soal badak itu ada di ujung kulon. Mm. Badak ada di ujung kulon, badak ada di Sumatera gitu. Ya di Jawa itu, di Kalimantan bahkan nggak ada yang Mm. apa mempopulerkan bahwa ada badak di Kalimantan, sehingga kemudian nggak mudah juga untuk meyakinkan banyak orang bahwa badak ada di Kalimantan. Mm. Cuman dari informasi yang awal itu gua nggak apa namanya Mm-mm. nggak abaikan gitu, sehingga kemudian setiap ada kesempatan perjalanan ke lapangan itu pasti gua coba lacak gitu, gue coba lacak Mm-mm. sampai punya kesempatan yang lebih besar untuk melacak itu ketika gua pindah ke Kaltim gitu kan. Nah, Oke. di situ memang Bentar, kebetulan bentar. tempat-tempat Jadi di Kalbar lu ya. mulai itu dari tahun berapa ngelacak? Kurang lebih dapat informasi keberadaan badak? Informasi informasi awal sekitar 2005, kurang lebih 2005 2005 itu ya. gua 2005, terus kemudian Hmm. lacak-lacak-lacak, kalau enggak, bahkan sebelum 2005 mungkin 2003, karena waktu itu penelitian gua Hmm. dengan traffic sekitar 2003. Oke. Lalu kemudian 2010, 2011 gua kan hijrah nih ke Kaltim gitu kan. Hmm. Di Kaltim Hmm. punya kesempatan lebih banyak main ke lapangan. Jadi kemudian punya Oke. banyak kesempatan ketemu dengan orang dan kemudian menggali lagi informasi itu. Kira-kira Hmm. gitu. Gitu. Oh, menarik juga ya. Eh apa ini panjang gitu perjalanannya sampai akhirnya sebelum sebelum badak di Kalimantan itu ditemuin gitu ya. Jadi rekor pertama kali gitu. Nah, Hmm. ini yang lu sebelum hijrah, gua nggak tahu nih. Sebelum hijrah ke Kalimantan, lu pernah kerja di Ujung Kulon nggak salah ya? Atau setelah dari Kalimantan lu kerja di Ujung Kulon?
Gua ke Ujung Kulon itu setelah dari Kalimantan. Jadi Oke. 2011 gua ke Kaltim, terus kemudian Mm-mm. gua lanjutin Mm-mm. penelusuran gua itu di 2011 dan kemudian 2012 gua yakin bahwa barang itu tentunya masih ada, cuman persoalannya nggak ada yang punya knowledge cukup bagus untuk Mm-mm. mengidentifikasi di lapangan. Makanya Mm-mm. kemudian 2012 itu gue sempat ngirim anggota ke Aceh gitu. Gue ngirim anggota ke Aceh, belajar Mm-mm. kemudian dengan teman-teman di Aceh bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda keberadaan segala macam. Mm-mm. 6 bulan dari dia pulang dari Aceh, ketemu barang itu. Jadi memang prosesnya Di relatif cepat di mana tuh? dibandingkan Ketemu di mana maksudnya? eh, di Kaltim, ketemu di Kaltim, Oh, di Kaltim. gitu Jadi kan, pulang di dari Kaltim. eh, apa training lah ya di Aceh. Pulang dari 6 bulan training di ketemu, Aceh, 6 bulan kemudian begitu masuk ke hutan di Kaltim ketemu ya. ya ketemu gitu. Nah itu juga Oke. prosesnya juga relatif cepat kalau kalau dari sisi waktu, cuman juga eh, dari sisi strategi juga memang nggak bukan sesuatu yang sembarangan dalam artian begitu. Mm-mm. Karena gue coba plotting juga sambil temen ini belajar ke Aceh, terus kemudian gue Mm-mm. plotting beberapa pendekatan gue pakai Mm-mm. lakukan scoping sehingga mengerucut wilayah pencariannya, Mm. lalu kemudian dan dipastikan perimeternya itu ada di wilayah itu dari berbagai Mm. informasi. Nah, dari situ baru kemudian intensif dicari. Tapi juga karena resource-nya terbatas, karena belum populer populer pada saat itu, sehingga kemudian susah juga meyakinkan orang. Ya akhirnya kita swadaya aja, swadaya untuk kemudian coba membuktikan bahwa itu ada. Nah, informasi dari masyarakat kemudian ada yang ngelihat bentuknya seperti ini, jejak segala macam, baru kemudian kita telusuri sekitar Januari, kalau nggak salah jejak pertama itu sekitar Januari 2013. Januari Sekitar Januari 2013. 2000, ya Oke. Januari 2013 itu kemudian kita kita lacak, dapat jejaknya Mm-mm. sekitar bulan Maret itu dokumentasi pertama. Jadi itu Mm. kalau menurut yang sudah lama menggali keberadaan badak di Kalimantan, itu dokumentasi pertama yang didapat dalam era penelitian-penelitian yang modern gitu ya, katanya pakai kamera trap, Mm. pakai kemudian Ya. alat-alat penelitian seperti itu. Mm. Sebelumnya kita hanya dapat informasi dari lisan dan susah untuk Mm. menunjukkan, gitu, meyakinkan gitu. Kira-kira gitu. Catatan-catatan ini enggak ada. Catatan-catatan penelitian atau catatan-catatan apa para kolonialis penjajah dulu waktu ke Indonesia, ada nggak itu yang menerangkan menyebutkan ada temu badak di situ? Sebetulnya kalau untuk wilayah Kalimantan, Borneo, kita kan sudah ada badak-badak yang ditemukan di wilayah Malaysia, di Sabah. Bahkan kemudian ada yang sudah dikelola di dalam sanctuary. Terus Hmm. kemudian juga ada fosil-fosil gambar-gambar di gua segala macam dari Hmm. catatan-catatan antropolog sejak tahun 1800-an sebetulnya sudah ada. Hmm. Lalu kemudian 1960-an itu juga ada catatan-catatannya. Cuman semuanya itu belum menunjukkan foto, gambar yang kira-kira cukup jelas gitu Hmm. ya. Terakhir itu kurang lebih sekitar mungkin tahun 60-an ada catatan, lalu kemudian setelah itu nggak ada. Riset terakhir juga yang belakangan ini tahun 90-an, kalau nggak salah 97 atau 2007, itu hanya Hmm. spot-spot aja berdasarkan informasi, tapi kemudian juga nggak pernah ada yang ketemu fisik secara langsung atau Hmm. kemudian dapat gambarnya. Makanya Hmm. kemudian penemuan yang 2013 itu 13. lebih meyakinkan lagi karena ada fotonya, ada videonya, Hmm. lokasinya jelas gitu, individunya jantan atau betina itu kemudian kelihatan seperti itu.
Wah, Itu seneng cuy. banget dong tuh ya. Gitu, ketemu langsung ibaratnya tuh ya, ketemu langsung ada barangnya masih hidup gitu. Hmm, Artinya hmm, sebenarnya udah ada catatan dan badak ini ada gitu di Kalimantan. Maksudnya di Pulau Borneo ada ya, tapi di Sabah ya. hmm, Cuma di hmm, hmm. Kalimantan itu belum ada rekod keberadaannya gitu. Eh, Belum ada nah, penemuan yang sampai mendapatkan bukti itu. Walaupun sebetulnya di dokumen rencana strategi rencana aksi strategi konservasi badak itu mm-mm, udah ada mandat itu mm, harus dilakukan studi yang lebih mendalam untuk membuktikan atau mm-mm, memastikan badak di Kalimantan itu masih ada apa mm-mm. tidak. Nah, itu sudah ada mandat, tapi kemudian dari Oke. mulai tahun berapa ya buku itu ada itu tidak pernah ada penemuan sampai dengan 2013. Itu tidak pernah ada penemuan karena nggak ada yang nyari atau atau apa cuy? Kalau Kenapa nyari sih mandatnya mungkin nggak dikerjain gitu? kalau nyari sih mungkin ada ya, tapi kemudian Mm-mm. nggak tahu metode nyarinya seperti apa gitu. Hmm. Karena apa namanya ya Kalimantan cukup luas juga gitu kan, perlu pemahaman yang Mm-mm. cukup kuat tentang karakteristik Mm-mm. sosialnya, karakteristik geografinya, terus Mm-mm. karakteristik satwanya juga, objeknya gitu kan. Kalau kita misalkan maju perang kan yang harus kita pelajari kan medannya, lokasinya. Kita harus Mm-mm. kenali objeknya musuh yang akan kita hadapi, Mm-mm. karakteristiknya seperti apa. Kita juga harus paham dengan kekuatan apa yang kita punya, kelemahan apa yang kita punya, lalu Mm-mm. kemudian bagaimana kita mengatur strategi. Kalau Mm-mm. misalkan kita hanya perang saja tahu musuhnya seperti apa, tapi kita nggak bisa membaca medannya, kita juga tidak Mm-mm. bisa paham kapasitas kita ada di mana, nggak bisa ngatur strategi, ya sampai kapanpun susah untuk akan memenangkan peperangan, kan gitu intinya. Mm-mm. Jadi lu nganggap eh, upaya menemukan badak ini layaknya sebuah perang gitu ya, yang medannya harus lu kuasain betul, tahu betul siapa yang disasar gitu ya. Iya, karena kan kita harus ini ya, apa namanya scoping. Bayangkan aja untuk Hmm. untuk untuk Kalimantan itu berapa juta hektar kawasan Mm-mm. daratannya. Terus kemudian Hmm. yang kita harus cari barang yang jumlahnya mungkin nggak lebih dari katakanlah 50 ekor, katakanlah mungkin bahkan Mm-mm. 20 atau 10 ekor di dalam hutan yang Iya. luas, gitu kan. Karakteristik barang ini seperti apa objek ini Mm-mm. kan? Apakah dia suka kota, tempat yang Mm-mm. ramai, apakah dia suka tempat yang sunyi, tempat yang basah, tempat pegunungan, terus kemudian kita mampu nggak beradaptasi untuk mencari lokasi di Mm-mm. tempat-tempat tersebut, bagaimana kemudian resistensi orang terhadap kita ketika kita datangin, itu kan semuanya harus kita blending tuh Mm-mm. jadi satu, terus kemudian kita bangun strateginya seperti apa. Jadi memang walaupun dari sisi waktu relatif cepat sejak pelatihan pulang 6 bulan terus ketemu, tapi juga persiapan dan memikirkannya juga nggak sederhana gitu, seperti itu. Mm-mm. Nah, ini ada yang nanya nih cuy. Si Embing nanya, eh, ini badaknya badak yang dari Sabah, dari Malaysia, kemudian ke mana? Nyebrang ke Kaltim, atau memang itu badak yang emang domisilinya di Kaltim. Terus si ini juga nanya nih Didi, jadi ini badak Kalimantan apa badak Sumatera gitu? Hmm, hmm. Apa Kalau tuh cuy? dari sisi apa namanya ya, kalau dari sisi wilayahnya kan sebetulnya ini daratan yang sama gitu. Kalau pakai Mm-mm. logika bahwa dia dari sana terus kemudian nyebrang ya bisa-bisa aja pakai logika itu. Cuman kan ada semacam natural barrier. Walaupun walaupun badak itu kan jelajahnya cukup jauh juga, tapi Mm-mm. kemudian juga ada pembatas-pembatas alami, ada gangguan-gangguan alami yang kemudian dia cenderung tidak nyebrang atau tidak melewati itu. Jadi gue yakin kalau misalkan itu ya memang asli di situ gitu Mm. kan, apalagi dengan kondisi sekarang banyak hutan yang terfragmentasi, lalu kemudian banyak pembangunan-pembangunan di sekitar situ yang jumlah
orang, jumlah aktivitas manusia lebih tinggi, dan dia satwa yang sangat apa namanya, yang sangat sensitif, sehingga kemudian dia terkunci pada kantong-kantong yang sudah apa namanya, yang terisolasi gitu, sehingga kemudian dia nggak bisa leluasa lagi untuk bergerak. Jadi kalau misalkan dia nyebrang dari Sabah ke sini, ya mungkin bisa terjadi, tapi mungkin itu tahun berapa, misalkan 1700-an atau misalkan 1900 awal, ketika misalkan pembangunannya belum ada, hutan belum terfragmentasi. Tapi bisa jadi kemudian Sabah yang di Badak juga kan bisa kita apa, Badak yang di Sabah bisa kita klaim Badak yang dari Kalimantan juga nyebrang ke sana. Jadi kalau kita bicara soal apa namanya asal usul, ya karena dia nggak punya KTP kan, ya dia bisa nyebrang ke sana kemari aja selagi masih ada jalurnya yang bisa dia lewatin kan gitu. Iya. Iya. Oke. eh Seberapa yakin tuh cuy, lu bahwa badak ini emang badak yang memang kalau sumbernya dulunya karena satu daratan bisa jadi sama gitu ya. Berapa yakin lu kalau itu bukan badak yang nyebrang dari baru-baru aja nyebrang dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia ke Kaltim gitu. Kalau tim gua sempat temukan waktu itu kan dia terpencar-pencar. Yang pertama dia ada di sekitar 3 kantong gitu kan, 3 kantong, 3 spot. Terus kalau di apa namanya, kalau dari Sabah perbatasan itu gua nggak tahu ya jaraknya berapa ratus kilometer gitu. Dan di antara jarak itu sudah banyak sekali aktivitas, ada HPH, ada kemudian Oke. pemukiman, ada kemudian apa namanya, batasan-batasan alam. Walaupun badak itu bisa juga, badak Sumatera ini itu badak pegunungan gitu. Kalau yang di Kalimantan ini kan masuk badak Sumatera, dia badak pegunungan. Dia memang apa namanya, penjelajah yang cukup bisa sampai ke bukit-bukit, lalu kemudian dia bisa cukup jauh. Eh, tapi dengan era-era yang sekarang ini, misalkan katakanlah masuk di tahun 2000 atau masuk di tahun 50-an ke sini, itu peluangnya untuk nyebrang kayaknya sih udah kecil. Artinya dia memang sudah terkunci di situ gitu. Jadi memang udah Oke. benar-benar endemik yang ada di lokasi itu. Seberapa luas sih home range-nya gitu, kemampuan dia menjelajah? Waduh, ini gue apa namanya udah lama juga nggak baca-baca yang model begituan ya. Tapi Oke. kayaknya di wilayah yang sekitar 100 ribuan hektar yang gue masukin itu juga ya dari sisi jejak mungkin ada sekitar kurang dari 10-an. Tapi memang dari 10 literatur ekor. mungkin sekitar 3 ribuan hektar. Ya, kurang dari segitu, tapi kita nggak tahu pasti juga karena nggak ada yang memperdalam lebih jauh lagi, lalu kemudian juga temuan sekarang ini seperti apa gitu. Tapi jelajah dia memang cukup jauh, lalu kemudian dia kan soliter juga, jadi dia jantan, betina, atau masing-masing individu dia kecenderungan main sendiri gitu kan. Jadi memang dia memerlukan wilayah yang cukup luas untuk dia kemudian bisa main-main gitu. Dia nggak hobi gaul berarti ya. Oke, cuy. Ini Gitu. ini kan lama ya. Lu dari tahun 2005 tadi cerita lu. Bahkan 2003 gitu. Waktu investigasi keberadaan investigasi satwa, tapi kemudian ada informasi mengenai keberadaan badak Sumatera di Kalimantan gitu. Nah itu kan lama banget tuh, sampai akhirnya kemudian lu ketemu sama tim lu di tahun 2013 Januari. Nah dari segi isu spesies ini kan spesies yang langka ya. Apa statusnya? Endangered kah atau apa? Endangered species tadi ya? Critically endangered ya. Critically endangered ya. Nah, apa sih yang membuat kemudian banyak lembaga konservasi di Indonesia yang yang sebenarnya dapat
sokongan banyak dari dunia internasional untuk mencari keberadaan si badak ini di Kalimantan, apalagi itu udah diamanatin di rencana aksi konservasi badak gitu. Apa yang membuat itu kemudian nggak ketemu? Bahkan lu nyari badak aja tanpa dukungan apapun, artinya swadaya gitu. Ya, kalau untuk badak hampir di semua spesies sekarang itu kondisinya memang cukup memprihatinkan kecuali Hmm. untuk badak-badak yang ada di apa namanya di Afrika atau di India gitu kan Hmm. karena populasinya cukup bagus untuk recovery ya semakin baik. Badak Tapi untuk badak badak Afrika sama apa? India itu lumayan Afrika dan India dia ya. apa namanya yang Oke. India dia cukup 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 bagus strategi konservasinya dan populasinya meningkat Hmm. cukup cukup baik gitu ya. Tapi untuk yang Jawa sama yang Sumatera yang ada di kita ini memang kecenderungannya itu relatif stabil untuk yang Jawa, tapi juga untuk yang Sumatera ini ada banyak hal yang masih kita belum tahu berapa jumlah pastinya itu masih masih dugaan-dugaan aja gitu. Hmm. Terus kemudian kecenderungannya bahkan punah secara lokal itu sudah terjadi di beberapa tempat. Katakanlah yang terakhir ini misalkan di Sabah punah yang ada di Malaysia. Lalu Hmm. kemudian juga peneliti-peneliti atau juga yang mengkaji itu di wilayah Kerinci juga sudah mengasumsikan punah. Kalimantan pun awalnya sebelum penemuan ini juga diasumsikan kemungkinan sudah tidak ada gitu kan. Hmm. Jadi memang ini sesuatu yang menjadi menarik banyak perhatian ketika adanya penemuan. Lalu kemudian Hmm. kenapa ini menjadi penting? Karena untuk badak Sumatera ini dia itu satu-satunya perwakilan bukan hanya dari tingkat spesies saja, tapi tingkat Hmm. genus. Jadi kalau Oke. misalkan terjadi kepunahan di badak Sumatera itu bukan kepunahan pada level spesies, tapi kepunahan pada tingkatan genus dan itu kerugian yang luar biasa gitu dari sisi Hmm. pengetahuan ya. Lalu kemudian juga dari sisi apa namanya eh, sejarah sejarah silsilah badak dari beberapa dari 5 spesies yang ada sekarang ini, badak Sumatera kan cukup badak yang paling tua gitu. Hmm. Dia apa namanya dia masuk ke dalam bagian peninggalan purba gitu kan prasejarah Hmm. sehingga kemudian ini spesies yang nggak sembarangan dia bukan spesies era modern ya, makanya perlu kemudian dilestarikan. Jadi ini yang membuat banyak pihak kemudian semangat dan mendukung eh, bagaimana upaya pelestarian dari badak Sumatera. Tapi Hmm. tantangannya karena ini banyak yang apa namanya yang naruh perhatian, banyak yang kemudian merasa memiliki. Di sisi lain muncul juga ego gitu kan, Hmm. muncul juga Ego apa ego tuh? untuk ego untuk memilikinya itu juga tantangan yang harus disikapin gitu. Misalkan apa Maksudnya namanya setelah ini diklaim setelah sebagai ditemukan. badak. Maksud lo ini setelah Ya, ditemukan setelah ada ditemukan badak. katakanlah Oke. ya, katakanlah misalkan badak Sumatera sekarang hanya ada di Indonesia. Ya. Indonesia kan pasti punya ego, ini badak gua gitu. Oke. Kalau misalkan kalau misalkan negara lain pengen badak ya itu prosesnya udah bukan lagi keputusan konservasi ANSI secara keilmuan tapi itu udah Hmm. keputusan politik gitu. Oh. Sama seperti panda itu identik Cina Hmm. gitu kan. Ya. Siapapun kemudian yang mau panda itu udah keputusan politik gitu. Nah, ini menjadi tantangan konservasi yang tidak yang bukan hanya pada tataran ilmiah atau bukan hanya pada tataran sosial Hmm. seperti itu, tataran biologi. Jadi ini sudah semakin rumit gitu. Jadi walaupun banyak dukungan, banyak pendanaan, belum tentu juga kemudian mudah untuk menjalankannya. Gitu. Seperti itu. Nah, sekarang setelah ditemukan ini kebetulan juga ada yang nanya nih, peran dan antusiasme pemerintah gitu untuk konservasi badak Sumatera di Kalimantan sendiri kayak gimana? Pemerintah mungkin dalam kaitan ini bisa kita pecah ya, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.
Ya, kalau untuk konservasi spesies kan itu domainnya pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah itu hanya ketempatan, tempatnya aja gitu kan. Mm-mm. Keputusan-keputusan kembali lagi keputusan politiknya itu ada di pemerintah pusat gitu. Sehingga Mm. kemudian kalaupun pemerintah daerah punya punya apa namanya inisiatif untuk memberikan dukungan, memberikan support ya tergantung pemerintah Mm. pusatnya seperti apa. Artinya di sini Kementerian KLHK. Untuk yang badak Sumatera yang di Kalimantan kan pemerintah pusat cukup memberikan perhatian dalam artian oke kita selamatkan untuk badak-badak yang ada, lalu Mm. kemudian kita bangun strategi untuk apa breeding, untuk kemudian meningkatkan populasi lewat program breeding gitu kan. Fasilitasnya sudah dibangun sekarang misalkan. Ada satu badak yang sudah ditangkap yang harapannya itu bisa menjadi indukan untuk proses breeding dimulai gitu. Mm. Nah, cuman ya itu tadi karena kan nggak mungkin kalau misalkan untuk breeding itu hanya mengandalkan satu individu. Dia kan harus berpasangan gitu kan. Nggak akan beranak-beranak kalau misalkan dia cuma satu individu. Nah sekarang pasangannya di mana? Apakah kita cari dari daerah yang sama, cari di hutan Mm. Kalimantan lagi, gitu? Atau kita kemudian menggunakan badak-badak yang sejenis yang ada di tempat yang lain, gitu. Nah ini juga kan apa namanya nggak mudah gitu untuk jalan. Makanya kemudian tadi ada pertanyaan menarik tuh. Ini udah 7 tahun itu terus kemudian programnya seperti apa kan kayak gitu. Mm. Nah, jadi nggak sesederhana itu juga ternyata. Setelah badaknya Mm. ketemu, setelah badaknya kemudian dipelihara, lalu kemudian apa langkah selanjutnya kan begitu. Nah, itu termasuk apa ego-ego politik tadi itu termasuk yang nggak mau Mhm. bagi sperma badak Kalimantan ke Sabah. Ya, keputusan politik itu yang juga kemudian menjadi hambatan konservasi sekarang ini, Nah, bukan hanya tantangan apa namanya kondisi biologi spesiesnya, bukan hanya kondisi ekologi habitatnya, tapi juga kondisi politik yang ada nih bagaimana menyelamatkan spesies ini. Jadi mungkin bukan hanya badak, tapi di banyak konservasi jenis yang itu ya yang itu sangat rentan, itu tantangan politiknya itu sama besarnya gitu kan. Nggak mm. cuman di badak aja gitu. Iya, gue jadi ingat juga nih waktu kita kerja bareng untuk badak ini ya, badak Jawa ya, untuk Hmm. apa bangun habitat kedua badak Jawa Hmm. di mana di wilayah Sukabumi ya. Itu Hmm. salah satu tantangannya adalah ini ego pemerintah daerah itu. Ada slogan Hmm. kan badak Jawa hanya kami yang punya gitu. Sehingga Ya, kalau ya, misalnya mau ya, ya. di apa mau dilempar ke habitat keduanya di luar wilayah administrasi provinsi tertentu itu jadi problem juga gitu. Harus Hmm. dilakukan pendekatan-pendekatan politik supaya mau rela gitu ngasih badak Hmm. keluar dari wilayah administrasinya. Ya, ya. Ya, sebetulnya itu yang menjadi tantangan terbesar gitu ya. Hmm. Meskipun tantangan biologinya ada, misalkan Hmm. kondisi genetiknya, kondisi ekologinya, habitatnya segala macam. Tapi kita banyaklah ilmuwan, kita Hmm. banyak kampus, kita banyak lembaga-lembaga riset dan yang bisa kemudian memperdalam itu untuk mencari tahu kira-kira Hmm. apa yang menjadi Hmm. tantangan utamanya. Tapi tantangan politik dan sosial ini juga nggak sederhana. Mindahin Hmm. badak dari satu kampung keluar kampung walaupun dalam satu kabupaten itu juga nggak gampang gitu. Ada wilayah adat yang kemudian harus dihargai, masyarakat adat yang kemudian harus Hmm. dihargai, lalu kemudian juga ada apa namanya penguasa wilayah dan macam-macam. Makanya kemudian untuk program penyelamatan atau konservasi yang lebih apa namanya serius membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif, nggak hanya pertimbangan Hmm. saintifik dalam artian Hmm. biologinya saja atau ekologinya saja, tapi semua elemen itu harus menjadikan pertimbangan. Nah, Politik jadi ada ekologi ya. menarik pertanyaan politik Hmm. ekologinya itu harus Hmm. harus dilihat, keterlibatan para pihak juga harus Hmm. harus diperhitungkan karena Hmm.
dengan kondisi yang sekarang ini menjadi barang yang seksi, semuanya pengen ikut ambil bagian. Ikut ambil bagian dalam penyelamatan. Kan sebetulnya itu sesuatu yang positif. Gitu kan. Tapi kemudian tidak semuanya, tapi kemudian yang ingin ambil bagian terlibat itu juga harus kita identifikasi kapasitasnya ada di mana. Dan harus kita bagi-bagi kerjaan itu gitu kan. Jangan sampai kemudian orang yang mau mengambil bagian dan punya kapasitas tertentu dalam hal tertentu itu kemudian tidak diperhatikan, yang akan memperberat pekerjaan-pekerjaannya karena akan ada gangguan-gangguan dari sisi yang lain. Gitu. Nah ini cuy, pengalaman lu gimana tuh ngadepin tantangan? Oke, kalau tantangan secara biologi, secara teknis konservasi itu relatif bisa bisa dihandle lah ya. Nah, tantangan yang terbesar tadi yang gue tangkap justru tantangan-tantangan yang sifatnya political ecology gitu. Nah, apa yang kemudian selama pengalaman lu yang lu lakukan bisa menggandeng pemimpin-pemimpin politik gitu untuk mau pertama mendukung upaya konservasi badak, yang kedua merelakan gitu untuk orang lain, pihak lain yang punya kepentingan politik lain dengan dirinya itu mengatasi problem-problem politik ini gitu. Ya, kalau yang pengalaman yang gua jalanin waktu itu, gua perlu orang yang gila, perlu orang gila yang kemudian tahan untuk apa namanya ngopi bareng dengan masyarakat, gitu kan. Perlu orang-orang juga yang punya apa namanya komitmen kuat untuk dan juga kapasitas keilmuan yang mumpuni untuk bisa membangun logika-logika yang jelas dan memberikan input ke pemerintah. Karena kan sebetulnya pemerintah ini kan pengambil keputusan, tapi pengambil keputusan tergantung dari masukan. Nah, setelah keputusan itu diambil, lalu kemudian bagaimana menjalankannya perlu dukungan dari para pihaknya. Nah, dukungan ini dari berbagai level gitu kan, sehingga kemudian memang nggak sederhana. Waktu kita coba untuk masuk ke dalam satu wilayah yang belum pernah kita masukin dan kemudian kita mau menggali keberadaan satwa tersebut, badak, lalu kemudian kita apalagi mau nangkep, itu resistennya luar biasa di kampung. Dari yang awalnya kemudian tidak boleh masuk, yang awalnya kemudian kita harus bayar sekian, yang kemudian kita nggak boleh apa namanya mendapat harga yang tinggi untuk kemudian kita bekerja, sampai kemudian akhirnya kita diterima menjadi bagian keluarga. Awalnya kita pernah hanya tidur di apa namanya di jamban, karena kita nggak dapat tempat tinggal di kampung. Padahal kemudian di atas jamban itu ada tempat warga segala macam. Tapi kita yang cukup seminggu, lalu kemudian kita diajak ngobrol, mereka minta bayaran, bayangin 1 juta sekali masuk. Berapa? Terus kemudian kita mau nginap 1 juta sekali masuk. Padahal kita survei bisa jadi 2 minggu sekali. Kalau sekali masuk 1 juta kan bisa kebayang gitu. Sampai kemudian kita tanya, Pak, kalau Bapak caranya seperti ini, kampung ini nggak akan pernah dikenal orang kalau orang kemudian tidak boleh masuk ke dalam kampung ini. Tapi kita ajak ngobrol dengan bagaimana, apa kebutuhan mereka segala macam. Sampai kemudian kita harus ngajar di SD, terus kemudian dulu waktu tim kita di sana itu semua anggota tim sebelum masuk ke kampung singgah dulu 2-3 hari di dalam kampung. Kalau bisa kita kemudian ngajar di sekolah, kita ngajar, baru masuk hutan. Setelah keluar dari hutan, kita nggak boleh langsung pulang dari kampung. Tim gue minta tinggal dulu 2-3 malam di sana, bangun ikatan sosial dengan masyarakatnya, terus kemudian kita ajak mereka menjadi bagian daripada saudara kita. Terus kemudian dari situ kita lebih nyaman lagi, kemudian dia tidak menganggap kita orang asing, terus kemudian dia menyediakan apapun kebutuhan kita. Terus sampai kemudian dia memberikan dukungan. Nah dari situ kemudian kita udah dapat lampu hijau mau ngapain di sana. Terus sampai kemudian ke level kabupaten, kita ajak semuanya pihak untuk berpikir ini memang
sesuatu yang harus diperjuangkan, dan ini merupakan apa namanya, identitas gitu. Kalau misalkan ini menjadi identitas, kan ini harus dijaga benar-benar, makanya kemudian ini perlu partisipasi dari mereka juga. Jadi lumayan cukup bagus responnya, walaupun prosesnya tidak cepat, tapi juga ya kita harus harus tahan konsisten dengan proses itu. Di sisi lain kemudian juga harus membangun dukungan dari pihak-pihak yang punya keilmuan yang cukup untuk apa namanya, menyiapkan strategi-strategi yang matang, sehingga ketika keputusan politik diambil, strateginya kemudian dijalankan di bawah, di level tapak itu sudah siap untuk bekerja. Jadi kira-kira itu yang dijalankan pada saat itu. Wah, menarik, menarik cuy. Artinya ini satu pendekatan yang menarik yang nggak ada tuh di buku-buku. Hanya bisa didapat dari pengalaman. Nah ini gue juga bisa share nih soal ini. Memang di satu ketika ada satu kegiatan atau satu proyek yang sedang kita lakukan di satu wilayah, satu desa atau satu kecamatan, satu kabupaten gitu. Ini mendapatkan penerimaan dari orang setempat itu adalah hal yang penting untuk diperoleh sebelum kita memulai kegiatan gitu. Karena ketika itu udah didapat ya, membangun raport ya, ketika kita udah dianggap menjadi satu kesatuan atau paling tidak kita udah immerse gitu, udah nggak dianggap sebagai orang lain ya, mungkin masih dianggap orang lain tapi pada level tertentu itu udah lebih cair ya, maka langkah-langkah selanjutnya itu jadi mudah gitu. Nah ini pengalaman-pengalaman juga yang pengalaman-pengalaman gua sama teman-teman ya, tim di Gaya ini pada saat melakukan kajian-kajian, walaupun itu singkat ya, pendekatan ke masyarakat itu jadi penting gitu. Membangun raport, memahami kondisi kultur masyarakat, kemudian value yang dipegang oleh masyarakat, itu jadi penting gitu. Sehingga dengan demikian kita mencoba menjadi bagian dari kultur yang mereka pegang. Kita memahami dan mencoba melihat nilai-nilai yang mereka pegang itu kita coba juga untuk internalisasikan dalam kegiatan kita sehari-hari selama di tempat mereka itu. Dan alhamdulillah ketika udah diterima, mereka merasa bukan orang lain, jadi lebih terbuka dan kegiatan jadi lancar. Informasi yang kita butuhkan ya, kami butuhkan untuk mendapatkan data informasi dari mereka itu lebih mengalir gitu. Ini menarik gitu. Artinya kalau misalnya di buku-buku pelajaran itu nggak ada gitu. Hanya pengalaman yang kemudian memberikan kita pelajaran kayak gitu. Oke cuy ya. Ini kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit nih ya. Nah gue pengen tahu, penasaran gitu, apa yang membuat lu sejak pertama kuliah kan kita bareng ya. Nah apa yang kemudian membuat lu terjun di dunia ini gitu, di dunia konservasi, kemudian bahkan tadi gue walaupun kita banyak bareng, tapi ada hal juga yang gue nggak tahu gitu soal kegigihan lu untuk mencari tahu keberadaan badak di Kalimantan itu. Nah, apa yang membuat lu punya passion di situ? Ya, sebetulnya sih nggak apa namanya. Gue pikir ada sesuatu yang berbeda lah kalau kita bisa bisa menjawab tantangan yang
yang orang lain juga sedang sedang coba menjawab tantangan Hmm. tersebut gitu. Dan kebetulan kemudian kita punya kesempatan gitu. Jadi ya gue pikir dengan adanya kesempatan itu menjadi semakin motivasi kan untuk kemudian kita Hmm. kita eh, membuktikan bahwa Hmm. kita bisa nih untuk mendapatkan itu. Jadi rasa penasaran dan kemudian keinginan untuk menjawab itu juga itu menjadi salah satu hal yang memotivasi kita untuk jalan. Di samping itu juga kan pada dasarnya gue senang untuk main di lapangan, ketemu dengan Hmm. banyak orang, ketemu dengan masyarakat, apalagi kemudian ada yang di sekitar hutan kayak gitu. Itu lebih merdeka gitu, lebih merdeka dalam Hmm. Hmm. berpikir, lebih merdeka dalam dalam berkreasi gitu kan. Jadi kalau di Itu kota lu yang terpenjara membuat nih. nyaman. Nah, kalau di kota ini kan kita banyak aturan banget. Nah, apalagi sekarang udah ada jam malam nih. Mau kemana-mana udah harus pakai masker Iya, sekarang ini. iya. Kalau di kampung mungkin masih cuek-cuek aja gitu kan, dan lebih 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 bersih gitu kan, lebih enak gitu. Jadi lebih merdeka lah kira-kira begitu. Gitu cuy. Oke, kemerdekaan ya, kemerdekaan yang kemerdekaan berpikir, kemerdekaan kebebasan gitu, yang bikin Iya, lu lebih lebih apa punya passion ya untuk mencari sesuatu atau informasi tadi yang orang lain juga sebenarnya juga banyak banyak pengen tahu gitu. iya. Karena sayang kita kalau kalau kan salah satu kita misalkan gua lu sama bareng masuknya Hmm. gitu kan, dan milih jurusan yang sama gitu di kampus, terus kemudian Hmm. di tempat yang gue pikir udah pas banget gitu kan. Hmm. Kita ngambil kehutanan ya ada di Kalimantan, ya itu ya sesuatu yang luar biasa gitu kan, tinggal Hmm. kita manfaatin aja nih laboratorium Hmm. yang luas ini kan, dan itu mungkin nggak akan Betul. selesai-selesai itu karena semakin demikian luasnya. Jadi ya itulah yang gue pikir berkah yang harus dimanfaatkan untuk Hmm. untuk semakin banyak mengeksplorasi gitu kan, gitu cuy. Nah, lu sekarang lagi ngapain nih? Dan gue Gue dengar ini lembaga Prancis ya, gue dengar apa sih namanya? Share deh. gua sekarang di Planet Urzons, kegiatan Planet gue apa? masih dengan masyarakat juga. Planet Urzons, Oh, urgence kalau bahasa ininya urgence. oke. Terus gue kegiatan masih dengan masyarakat tapi sekarang di wilayah pesisir. Gue juga coba bangun sekolah, field school, sekolah untuk masyarakat di Hmm. sana, belajar untuk restorasi ekosistem mangrove sama Hmm. dengan masyarakat. Kita ada Hmm. bangun sekretariat lapangan dan kemudian diskusi bareng buat demplot, lalu Hmm. kemudian eksperimen-eksperimen dengan masyarakat lah, bagaimana kemudian menggali pengetahuan mereka, lalu kemudian juga kita kita coba perdalam lagi, dan mengajak mereka juga untuk mengenalkan apa yang mereka miliki ke keluar, sehingga kemudian mereka tidak tidak hanya terkungkung di dalam satu tempat, bahwa dunia ini juga sebetulnya cukup cukup luas gitu. Nah, sekarang lebih banyak kegiatan di mangrove, di restorasi ekosistem mangrove. Hmm. Lebih banyak main dengan kepiting, lebih banyak main dengan udang, lebih banyak main Wah, dengan enak ikan, dong. ya. Seperti itu, cuy. Mantap, enak gitu. Jadi mungkin produk-produk itu nanti gue mau nitip juga tuh Oh, produk-produknya tuh, siap. cuy. Siap. Siap. Oke, Sip. sip cuy. Ini waktunya masih ada sih sebenarnya, beberapa menit lagi. Tapi ketimbang ketimbang nanti kita kepotong, lagi asik-asik ngobrol, Mas Bibah tuh yang pernah ngerasain kemarin kayak gitu. Eh, Barangkali ini kita sudahin ya sesi kita. Siap. Nanti kita Thank you ngobrol banyak, lagi, cuy. di topik-topik lain yang mungkin punya keterkaitan sama lu. Nah, mungkin satu satu ini deh satu pesan dari lu, apa dukungan yang lu butuhin sekarang gitu dengan apa yang lu dengan yang lu kerjain sekarang ini. Kalau sekarang gue
kebetulan main di mangrove ya. Artinya Mm-mm. mangrove itu juga kalau untuk di Badak Jawa itu sebagian dari habitat Badak Jawa. Kebetulan gue juga support satu lembaga lokal Mm. di Ujung Kulon itu Alabama. Itu kita coba restorasi Alabama, mangrove di Alabama. Itu di Alabama. Ujung Kulon. Jadi Mm. kita coba untuk restorasi mangrove di pesisir habitatnya Badak Jawa di Mm-mm. Ujung Kulon. Karena Tolong. 2018 Desember kemarin kan ada tsunami Mm-mm. yang itu kemudian cukup besar dampaknya terhadap wilayah pesisir dan kita coba support lembaga lokal di sana untuk melakukan restorasi sekaligus juga kampanye untuk mendukung konservasi badak Jawa di Ujung Kulon. Jadi mungkin badak ini yang ingin gue sampaikan di sini di kesempatan ini ini apa namanya kekayaan kita ya. Ini yang kemudian harus kita jaga gitu kan. Baik badak Sumatera maupun badak Jawa ini dua spesies yang tidak ada di tempat lain gitu. Kalau ini bisa kita jadikan sebagai ambasador sama seperti misalkan Rusia menjadikan harimaunya sebagai ambasadornya, terus kemudian atau India atau kemudian Cina dengan pandanya, badak ini harus menjadi ambasadornya Indonesia. Dia bisa menjadi apa namanya alat untuk negosiasi politik mestinya untuk membangun apa namanya wibawa dari pemerintah. Nah, tapi kan kemudian kita harus punya tanggung jawab yang lebih juga bagaimana melestarikan itu, gitu Iya. kan? Itu yang harus kita jaga, gitu. Kira-kira gitu, cuy. Oke, sip cuy. Thank you. Thank you Malam banyak, cuy ya. Jumat, ya Ya, malam Jumat yang sama-sama. berkah ini. Dapat Siap. informasi sharing dari lu soal badak. Semoga badak-badak kita semakin sehat, gemuk-gemuk dan makin Amin. bertambah populasinya ya. Siap. Oke, cuy, Thank salam you. buat keluarga di rumah ya. Sama-sama, cuy. Salam ya untuk Yuk, teman-teman di sana sama keluarga siap. juga. Yuk, Buat siap. teman-teman, terima kasih udah nyimak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Yuk, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.